Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruh man ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan wa matikal faqirah zawjati wa nadi asma annallaha yataqasyahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Qala Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala hina su'ila ma khairu ma yu'tal abdu qala huwa aqlun ghaziziyun qila fa illam yakun qala adabun salihun. Qila fa illam yakun qala sahibun muwafiqun. Qila fa illam yakun qala qalbun murabitun. Qala fa illam yakun qala tulus sumti. Qila fa illam yakun qala mautun hadirun. Makalah ke-17 berkata Ahnaf bin Qais, semoga Allah merahmatinya, ketika ditanya sesuatu apa yang paling baik yang diberikan oleh seorang hamba, berkata Ahnaf bin Qais, yaitu akal ghazizi, artinya akal yang terbawa sejak lahir. Maka dikata, jika tidak ada memiliki kecerdasan akal, dia berkata
adabun soleh, perilaku yang maslahat, perilaku yang soleh. Maka dikata lagi jika tidak memiliki adab yang baik, dia berkata lagi sahibun muwafiq, sahabat dekat yang memberikan pencerahan. Dikata lagi bagaimana bila tidak memiliki kawan yang memberikan pencerahan. Dia berkata lagi qalbun murabit, hati yang sabar. Maka dikata lagi bagaimana bila tidak mendapatkan kesabaran hati. Qala, dia berkata tulus somti, diam yang lebih lama. Maka dikata lagi bagaimana bila tidak ada juga seperti itu. Qala mautun hadir, maka kematian lebih baik dari itu semuanya. Ini di penghujung babus sudasi, bab yang ke-6. Kita masuki yang akhir dari bab yang ke-6 ini. Ahnaf bin Qais adalah sahabat sejaman dengan Rasul, cuman bodinya lebih kurus, kakinya agak sedikit mengkang gitu, pengkang. Ya, jadi kakinya tidak lurus ya bila berjalan. Nah, kata Ahnaf bin Qais ketika ditanya oleh seseorang sesuatu apa yang paling baik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dia menjawab aqlun ghaziziyun ay tabi'iyun, akal yang ghazi, akal yang tabi'i, artinya akal yang baik yang terbawa sejak lahir. Allah anugerahkan seorang hamba akal yang cerdas, akal yang kritis, tapi akal yang tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Maktasabal mar'u misla aqlin yahdi sahibahu ila hudan au yaruduhu an radiyin." Seseorang memperoleh anugerah yang paling indah dari Allah adalah akal. Karena dia bisa menunjuki orang yang memiliki akal itu ke jalan yang benar. Dan bisa menolak dari caci maki, dari hinaan orang-orang yang tidak berkenan dengannya. Maka dengan akal yang sehat, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan itu, dia bisa memilah dan memilih. Baik di dalam penyaluran, baik di dalam kepemimpinan, baik di dalam persahabatan, dia akan pandai melihat dan membaca peta. Karena itu kita katakan akal itu abstrak, otak itu konkret. Otak itu yang lebih identik dengan akal, letaknya di kepala kita paling atas, paling mulia. Otak dibungkus dengan urat-urat, dengan saraf-saraf, dengan batoknya, dengan rambutnya. Maka di situ anugerah yang paling tinggi diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah akal. Dikuatkan dengan hadis Nabi, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akal. Artinya rasionalitas seseorang dalam beragama identik dengan pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Seperti sahabat Umar bin Khattab, cemerlang pemikirannya. Umar bin Khattab pernah pidato di dalam satu masjid di hadapan masyarakatnya, di hadapan rakyatnya, karena dia khalifah yang kedua ketika itu. Dia menyampaikan sebuah gagasan yang dianggap cemerlang. Kata Umar bin Khattab, wahai sekalian kaum muslimin,
Bila Anda ingin menikah atau menikahkan seorang gadis, maka mas kawinnya tidak boleh melebihi dari 400 dirham. Bila lebih, diberikan kepada Baitul Mal sebagai operasional kegiatan umat Islam. Ketika sahabat Umar bin Khattab menyampaikan gagasan yang dianggap cemerlang, di sudut masjid paling pojok ada seorang wanita tua dan berani menginterupsi Umar bin Khattab. Dia mengacungkan tangan, ya Amirul Mukminin, nahaitan nas an yazidu fi mahdin nisa ala arba'ati mi'ati dirhamin laisa laka dzalika ya Umar. Wahai khalifah yang kedua, izin. Anda telah berani mengatakan melarang seseorang yang ingin memberikan mas kawin melebihi dari 400 dirham. Anda nggak layak berkata seperti itu. Ini kan dikritik oleh seorang perempuan tua. Bukankah Allah berfirman, wa ma ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Apapun yang Anda berikan kepada calon istri sebagai mas kawin, nggak boleh dihalang-halangi, tidak boleh diambil sedikit pun. Bahkan orang tua si perempuan tidak boleh intervensi masalah mahar ini. Tergantung kesepakatan dua calon ini. Di situ beraninya. Tetapi Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin yang dianggap cemerlang pemikirannya, masih tunduk bila itu bertabrakan dengan sistem Quran. Bukankah Allah berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan ambil sedikit pun mahar itu, mas kawin itu, untuk apapun alasannya itu. Karena Allah akan marah. Ya. Umar bin Khattab yang merasa dikritik di depan masyarakat umum, di depan rakyatnya, nggak marah. Dan Umar terkenal dengan indahu waqafan inda kitabillah. Dia terhenti pemikirannya kalau itu bertabrakan dengan Quran. Dia balik badan ke arah kiblat. Dia menangis di situ. Allahumma ghufran kullun nas afqahu min Umar ya Rabb. Maafkan Umar bin Khattab. Ternyata masih banyak orang yang lebih cerdas dari Umar bin Khattab ini. Nangis dia. Dan gak dipenjarakan tuh perempuan yang mengkritisi. Tidak dikriminalisasi itu perempuan yang mengkritisi. Umar menangis dengan sehebat-hebatnya. Itu kecerdasan orang berpikir. Di satu sisi kebebasan bicara sudah ada sebelum Amerika menggaungkan itu. Dibiarkan sebebas-bebasnya bertanya, bahkan menyanggah, bahkan membatalkan, bahkan menyudutkan. Dia tidak marah, bahkan menangis, berterima kasih. Itu namanya akalun goziziyun. Akal yang tabi'i, yang terbawa sejak lahir. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diminta, dituntut, harus ada pemuda-pemuda yang punya semangat juang, akal gozizi, untuk melihat permasalahan di kampungnya, permasalahan di rumah tangganya, sehingga dia memberikan solusi dari berbagai macam problematika kehidupan seseorang. Karena Nabi juga bersabda tadi, maktasabal mar'u misla aklin. Tidak ada seseorang memperoleh anugerah yang lebih besar kecuali akal. Yahdi sahibahu, memberikan petunjuk kepada orang yang memiliki akal sehat kepada jalan yang benar. Au yarudduhu an radhiyin, atau dia menolak dari perbuatan-perbuatan yang nista itu. Qila, dikata lagi, fa illam yakun ay lam yujadil aqlu, bila dia tidak memiliki akal yang cemerlang, akal yang sehat, bagaimana lagi? Qala adabun salihun. Dia harus memiliki adab yang baik, perilaku yang soleh, perbuatan-perbuatan yang solutif, perbuatan-perbuatan yang membawa kemaslahatan umat. Bila tidak memiliki akal yang cerdas, artinya perilaku dia sebagai muslim, sebagai manusia, perilaku yang memiliki akhlakul karimah. Karena bangsa terdiri dari kesatuan, satu kesatuan individu manusia, rumah tangga, kelompok, jadilah satu negara. Maka bila di situ adabun soleh,
Berbahagialah suatu bangsa bila memiliki adab akhlakul karimah. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Bangsa manapun akan jaya manakala individu masyarakatnya memiliki akhlakul karimah, adabun solihun. Wa huwa ma'rifatun ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'. Dia mengenal apa-apa yang bisa menjaga dirinya dari seluruh macam-macam kesalahan-kesalahan karena adab itu, karena perilaku. Karena saat ini yang namanya perilaku buruk, yang namanya kemaksiatan, yang namanya perjudian sudah merambah bukan lagi dari kalangan orang dewasa, tapi anak-anak di bawah usia 10 tahun sudah terkena dengan judi online. Itu hasil temuan dari Kepala PPATK Pak Ivan itu. Bayangkan kalau anak usia 10 tahun ke bawah sudah kecanduan dengan judi online, akan bagaimana jadinya satu bangsa bila masyarakatnya sudah memiliki seperti itu. Nah, karena itu kita mensupport, kita mendukung pemerintah untuk menghilangkan judi online karena membawa sengsara orang banyak. Di samping anggota-anggota terhormat tidak kurang dari 1.000 orang, bahkan lebih 1.000 orang, DPRK itu, DPRDK itu terkena permainan judi online. Qila dikata fa'ilam yakun, bila dia juga tidak memiliki adab yang soleh, ailam yujad zalika, tidak punya adab yang baik, qala sahibun muwafiq, dia harus punya teman yang muwafiq, yang bisa cocok dengannya, yang memberikan pencerahan, yang memberikan jalan keluar, yang mengajak untuk semangat ibadah. Artinya ini dalam dunia pendidikan, tripusat pendidikan, bagaimana persahabatannya, lingkungannya, rumah tangganya, dan sekolahnya. Jangan mengharap anak kita menjadi anak yang soleh bila rumah tangganya, lingkungannya, sekolahannya tidak mendukung menjadi anak yang soleh. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul aqli ba'dal imani at-tawaddudu ilan nasi. Induk akal sehat setelah beriman kepada Allah, menyayangi sesama manusia. Wa may yastagni rajulun an masyuratin, seseorang tidak bisa lepas daripada musyawarah. Jadi musyawarah menjadikan salah satu dari problem yang dihadapi umat, rumah tangga, individu. Kalau tidak ada musyawarah, tidak ketemu, tidak duduk bareng, gak akan selesai masalah-masalah yang dihadapinya. Karena itu ra'sul aqli ba'dal iman, pokok akal setelah iman adalah tawaddud, sayang menyayangi sesama manusia, dan tidaklah merasa cukup seseorang dalam kehidupannya kecuali dia harus musyawarah. Wa inna ahlal ma'ruf fid dunya huwa ahlul ma'ruf fil akhirah. Karena sesungguhnya orang yang ahli kebaikan dalam dunia, mereka juga akan menjadi ahli kebaikan di dalam akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Begitu pula bila dia ahli kemunkaran di dalam dunia, dia menjadi ahli kemunkaran di dalam akhirat. Terbawa itu. Begitupun akal, orang terbawa oleh asupan-asupan yang dia makan. Kalau asupan-asupan yang haram yang dimakan dari sumber yang haram, pemikirannya cenderung negatif, tangannya cenderung panjang, omongannya cenderung kotor yang mengarah kepada neraka. Manabata lahmun min haramin fannaru aula bih, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daging seseorang yang tumbuh dari sumber yang haram, cenderung perbuatannya lebih menjurus kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu diperlukan sahibun muwafiq,
Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai orang yang dianggap dituakan, kita harus melihat sekarang perkembangan anak, perkembangan remaja. Jangan merasa kita betah bila anak kita asik di kamar tenang, damai, nggak tahu lagi main konten-konten yang terlarang. Ini harus menjadi pusat perhatian kita. Harus bijak dalam menggunakan media sosial, bukan bajak media sosial. Saring sebelum sharing. Lihat ke dalam, apakah berbahaya atau tidak. Tutur kata pun seperti itu yang harus kita kontrol secara baik. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Kila dikata lagi fa'ilam yakun ai lam yujad zalika sahib. Jika tidak didapat dia memiliki sahabat yang memberikan pencerahan, bagaimana? Qala qalbun murabit. Dia harus memiliki hati yang sabar. Ai sabirun aziyatul khalqi, sabar daripada aniaya orang lain. Ruwiya, diriwayatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana al-mu'minu ala qasabatin fil bahril laqayyadallahu lahu may yu'dhihi." Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Jikalau seorang mukmin dia memegang satu bambu di dalam lautan lepas, Allah akan kuatkan dengan satu bambu itu dari orang yang menganiaya. Artinya betapa penting pegangan agama walaupun seperti batang bambu yang hanya satu, menjadi bermanfaat bila di lautan. Di lautan lepas, masih di dalam dunia, nggak berlaku lagi emas kiloan gram. Ini emas 100 kilo. Oh ini uang untuk kamu selamat dari lautan, nggak bakal berguna. Yang diambil manfaat, yang diharapkan adalah bantuan ban-ban bekas atau bambu-bambu menjadi rakit untuk menyelamatkan ke tepi pantai. Artinya masa kini pegangan agama harus menjadi perhatian kita. Dan harus memilih bila kita ingin mengkaji, bila kita ingin belajar, bila kita ingin mengaji. Jangan lihat dia terkenal, tutur katanya memukau, retorikanya bagus, tapi ternyata alirannya sesat. Dia bisa SMS katanya WA sama malaikat, bisa bicara dengan semut. Ini kan terlalu mengada-ada. Dan sedang dalam penelitian Majelis Ulama Indonesia karena ini meresahkan umat. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tilik-tiliklah kepada siapa Anda belajar agama, orang itu belajar di mana. Sampai tidak silsilahnya, sanadnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kini harus memerlukan kehati-hatian dalam memasukkan anak atau menggiring anak mencari guru yang betul-betul mendapatkan sanad sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sedikit yang mengobok-obok pesantren, seolah-olah pesantren ini identik dengan kemesemuan, identik dengan radikalisme. Itu adalah gaya-gaya orang yang tidak punya agama. Dibenturkan ulama antar ulama dengan habaib dan sebagainya. Maka kita jangan pernah terpancing, karena kita memang bukan ikan untuk dipancing-pancing. Ya. Kita jangan mau digoreng karena kita bukan tahu dadakan yang harganya 500 perak. Gitu kan. Kita harus menampakkan kekompakan kita di masyarakat, di rumah tangga, di kampung, organisasi. Karena itu jebakan-jebakan supaya kita pecah, supaya umat Islam jauh dari agamanya, supaya tokoh-tokoh agama dijauhkan dari umatnya. Itu yang harus kita bersikap dewasa saat ini. Ya. Nah, hati murabit itu, hati yang sabar atas aniaya orang. Karena as-sabru itu habsun nafsi ala ma takrahu. Sabar itu menahan diri atas apa-apa yang kita tidak suka. Itu sabar. Sabar tempatnya 3. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika mendapatkan musibah.
Itu sabar. Dan itu merupakan qalbun murabit, hati yang tertanam di dalam hati seorang mukmin. Fa illam yakun, maka bagaimana bila tidak memiliki hati yang sabar? Bi an lam yaqdir ala sabr, dia tidak bisa sabar atas apa yang dihadapi. Qala, masih ada jalan keluar nih. Ini kan dialog Ahnaf bin Qais dengan seseorang. Tulus somti, lebih banyak diam daripada berkomentar. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yahzuna lisanahu, rawahu Tabrani. Tidak akan sampai seseorang hakikat iman sampai dia menguasai lidahnya. Kalau sekarang dia mampu menguasai jari-jarinya untuk tidak mengetik, untuk tidak memberikan berita-berita hoax, untuk bisa menyaring sebelum di-sharing. Ini kelincahan tangan kanan, kegenitan tangan membuat jadi petaka. Anak-anak berkelahi juga gara-gara Instagram, gara-gara Facebook, terpancing. Namanya anak remaja masih mencari bentuk. Nah, Nabi mengingatkan, tidak akan sampai hamba Allah kepada hakikat iman yang sempurna sampai dia dapat menguasai lidahnya. Waruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallah man hafizha lisanahu wa arafa zamanahu wastaqama tariqatuhu, rawahu Abu Nuaim. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang bisa menjaga lidahnya. Dia mengenal masanya, tahu zamannya, dan lurus cara pandang, berfikir dan beribadahnya. Wastaqamat tariqatuhu. Ya. Karena di antara yang bisa memberikan jalan keluar dari masalah umat ini kembali kepada pendidikan tasawuf. Bersihkan hati, hindarkan dari suudzon, dan selalu kita mencari guru yang terbaik. Karena susah mencari murabbi, mencari mursyid saat ini. Jadi perlu benteng, di samping ilmu ada amalan-amalan, ada zikir. Apalagi hari Jumat ini, tidak kurang 80 selawat yang kita baca. Karena satu selawat saja Allah memberikan 10 rahmat. 10 selawat Allah memberikan 100 rahmat. Kita membaca 100 rahmat Allah memberikan 1000 rahmat. Kita membaca 1000 selawat Allah bebaskan disentuh dari jilatan api neraka. Khususnya pada hari Jumat ini. Karena dia akan mendapatkan nur ilahiyah. Kalau orang mendapatkan nur, tidak akan memasuki nar. Tidak akan masuk neraka jahanam. Ini rasa kecintaan kita. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang dengan kita. Begitu open dengan kita. Begitu perhatian dengan kita umatnya. Sampai-sampai ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, Nabi bilang, ya Rob, tambahkan rasa sakit kematian ini, jangan ditimpakan kepada umat saya. Biar saya saja yang merasakan arti sakitnya sebuah kematian. Sampai seperti itu. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas merasakan sakitnya kematian itu. Ya. Itu sayangnya Rasul kepada kita. Kila fa'ilam yakun, dikata lagi ya Ahnaf bin Qais, bagaimana kalau dia juga tidak bisa diam? Bi an lam yaqdir, enggak mampu atas diam yang berkepanjangan. Walam yujad minhu wahid, tidak didapatkan satu dari 5 hal di atas. Qala, dijawab sama Ahnas, mautun hadir, lebih baik dia mati aja kalau gitu. Ini kagak bisa, ini kagak bisa, ini kagak bisa. Sama yang Nabi sabdakan. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan, fatahlah. Jadilah kamu orang yang alim, yang belajar, mengajarkan umat, berikan pencerahan kepada umat. Kalau enggak alim, au muta'alliman, jadi orang yang belajar, jadi orang yang semangat, jadi orang yang mencari ilmu. Au mustami'an, kalau tidak bisa belajar, nguping aja deh, jiping. Ngaji kuping nggak apa-apa.
Nguping kagak au muhiban, jadi orang yang cinta kepada orang yang belajar, cinta sama orang yang belajar dan yang mengajar. Itu sebaik-baik orang. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mengajar dan yang belajar. Nah, dia cinta kepada orang yang belajar, kepada orang yang mengajar, dia punya kemampuan harta, diberikan kontribusi harta buat pengajar dan orang-orang yang belajar. Jangan jadi yang kelima. Alim kagak, belajar ogah, dengerin kagak mau, cinta juga kagak, rusak kita. Fatahlak gitu kan. Itu yang Nabi ingatkan betapa penting. Jadi kawan kagak punya, akhlaknya jelek, kagak sabar dalam kehidupannya, beki omong, ya udah mati aja gitu. Nah, artinya bukan berarti kita minta kematian. Seseorang nggak boleh minta mati dan jangan nyumpain orang mati. Ya. Kalaupun andai kata sudah kritis selama tidak menyadarkan diri, doanya ada. Allahumma hyihi in kanatil hayatu khairul lahu wa tawaffahu in kanatil wafatu khairul lahu. Ya Rob, panjangkan umur orang ini kalau sekiranya kehidupan lebih baik baginya. Wafatkan orang ini sekiranya wafat lebih baik. Itu alternatifnya. Bukan nyumpain buru-buru mati, ya. Mengharapkan warisan babenya gitu kan. Ya, ini saya kira kerampunglah babus sudasi. Nanti kita masuk babus subai, bab yang ketujuh. Wallahu a'lam bissawab.